mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan dan tentunya dengan tujuan supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah melalui muamalah, yaitu melalui aktivitas mencari ilmu tentang kewajiban zakat. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai suri teladan kita, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang memberikan ketenangan, memberikan kasih sayang bagi semesta alam, sehingga sepantasnya kita sebagai umat beliau mencontoh Nabi Muhammad dalam segala aktivitas, baik sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai pemilik usaha, sebagai orang tua, sebagai ayah, semua itu harus dan sebaiknya kita meneladani Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, serta webinar pada malam hari ini, tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Nama saya Deki Anwar. Saya adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah Gema Indonesia Sejahtera atau LASGIS. Mudah-mudahan perkenalan singkat kita pada malam hari ini menjadi awal yang memberikan kita keberkahan, menjadi awal bagi kita untuk semakin kita dekat dengan agama kita, agama Islam, dan semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan menjadi orang-orang yang bertakwa, itulah jalan bagi kita untuk selamat di dunia dan di akhirat, atau untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tanpa daripada hidayah dan tanpa daripada ketakwaan kepada Allah, maka hidup kita ini akan terasa hampa. Hidup kita ini akan terasa kehilangan arah. Kita mau kemana, mau seperti apa. Hidup kita ini akan penuh dengan kesia-sia. Jadi oleh karena itu, beruntung kita pada malam hari ini hadir di sini dalam mengikuti majelis ilmu yang bisa menghantarkan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara semua, tema kita pada webinar malam ini adalah tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Boleh next. Next slide-nya. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang pentingnya membayar zakat di las resmi, maka kita harus tahu Bapak Ibu, apa gunanya kita membayar zakat. Apa gunanya kita membayar zakat? Sesuatu yang kita tahu gunanya, maka itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk melakukannya. Sesuatu yang kita bertambah pentingnya level guna sesuatu itu, maka kita akan semakin bersemangat untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu, kita betul-betul harus tahu zakat itu apa gunanya bagi kita, gitu ya. Dan bagi lingkungan serta masyarakat kita. Ini yang kita harus tahu supaya pada saat kita berzakat, maka kegunaan dari zakat itu benar-benar masuk ke dalam hati kita dan bisa kita saksikan manfaatnya. Bapak Ibu semua, zakat itu fungsi utamanya adalah, atau kegunaan zakat yang paling utama adalah ibadah, yaitu ibadah mahdoh.
Ibadah mahdoh ini artinya ibadah yang khusus, ya. Ibadah yang punya aturannya dalam agama kita. Sama kayak sholat. Sholat itu juga ibadah mahdoh, gitu ya. Sholat punya aturannya dan diatur oleh Allah, dan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Semuanya Allah yang memberikan petunjuk. Nah, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh adalah ibadah yang sifatnya khusus, yang ada ketentuannya, dan ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh orang yang beribadah. Nah, zakat di dalam fungsinya dan fungsi utamanya adalah bentuk kita beribadah kepada Allah. Karena sifat dari atau hukum dari zakat itu adalah wajib, ya, kalau sudah memenuhi kriteria-kriterianya, syarat-syarat. Nah, jadi pada saat kita melakukan zakat, maka pada saat yang sama kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi tidak dalam artian ibadah khusus itu hanyalah sholat atau baca Quran, namun ibadah yang kita menunaikan harta itu juga dikategorikan sebagai ibadah mahdoh. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, dan ini yang paling penting. Nah, kenapa ini penting? Ternyata zakat itu adalah ibadah yang masuk ke dalam kategori rukun Islam, ya. Kategori rukun Islam, sebagaimana kita tahu ada 5 rukun Islam, dan salah satu di antara 5 itu adalah bayar zakat. Nah, kalau menurut para ahli fikih, menurut fuqaha, zakat itu kalau nggak rukun itu kalau nggak ditunaikan itu bisa tidak sah status keislaman seseorang. Kalau orang, contohnya yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Kalau orang nggak bersyahadat, maka ya bukan Islam, gitu ya. Atau sebaliknya, atau selanjutnya, orang itu tidak sholat 5 waktu, maka secara fikih menurut para fuqaha itu Islamnya tidak terpenuhi karena rukunnya tidak ditunaikan, salah satunya yaitu tidak sholat. Sama statusnya dengan zakat. Zakat juga punya peran yang sangat strategis dalam Islam, sehingga dia masuk ke dalam rukunnya. Makanya dulu sahabat Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, karena berarti dia tidak mau menjalankan atau menegakkan agama Islam. Nah, Bapak Ibu semua, itu yang pertama, alasan atau fungsi dari zakat, yaitu ibadah kepada Allah, dan nilai ibadah dari zakat ini sangat-sangat penting karena dia adalah rukun Islam. Dia bagian dari rukun Islam. Sebelumnya yang tadi belum, Pak? Back lagi mungkin yang awal slide-nya. Kak Tika, slide-nya dicek. Oke, ya itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi kita berzakat itu adalah ibadah. Nah, yang kedua, ini yang menarik Bapak Ibu. Di samping itu punya nilai ibadah individu, ya. Jadi kita membayar zakat itu sebenarnya ibadah individu kita. Tapi ibadah individu ini punya impact sosial. Nah, ini yang hebat yang kedua, yaitu impact sosialnya. Nah, ini nggak dimiliki oleh ibadah seperti sholat. Sholat kita, manfaatnya hanya kita yang ngerasain. Gitu ya. Zakat itu berbeda. Zakat di samping dia punya nilai ibadah dalam rukun Islam, dia ternyata punya impact sosial. Nah, apa bentuk impact sosial dari zakat? Yang pasti-pastinya adalah pengentasan kemiskinan, teman-teman. Bapak Ibu semua dan saudara-saudara. Karena asnaf dari zakat itu yang utama adalah para fukaha dan fakir atau miskin. Nah, teman-teman semua, salah satu manfaat atau impact dari zakat yang kita berikan itu secara sosial adalah mengentaskan
orang miskin dan orang fakir. Nah, ini dampak atau fungsi zakat yang kedua dalam jangka pendek. Nanti dalam jangka panjang, zakat yang rutin kita berikan dan terkelola dengan baik, terdata dengan baik, tersistem dengan baik, zakat itu dalam jangka panjang bukan hanya mengurangi kemiskinan dan orang-orang fakir, tetapi zakat itu membantu mendorong perekonomian suatu negara bisa lebih baik. Karena secara teori ekonomi, orang kalau dikasih zakat, itu dia punya daya beli. Ya, sebelumnya nggak punya uang, terus dikasih zakat, punya uang. Dengan uang itu, dia bisa membeli produk. Membeli beras kah, membeli baju kah, membeli buku kah. Kemampuan membeli itu dalam teori ekonomi namanya purchasing power parity namanya. Kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli ini Bapak Ibu semua, saudara semua, itu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mampu mendorong pabrik-pabrik itu semakin banyak produksinya. Industri-industri makanan semakin berkembang. Kalau pabrik semakin banyak produksinya, industrinya semakin berkembang, maka akan menyerap lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, akan sedikit orang menganggur. Jadi walhasil teman Bapak Ibu semua, zakat itu mampu tidak hanya mengurangi kemiskinan dan fakir miskin, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang. Nah, dengan catatan tadi zakatnya harus dikelola dengan baik, harus punya data yang bagus, harus tersistem dengan baik, terkontrol dengan benar. Nah, inilah nanti yang dibutuhkan. Kenapa zakat itu harus dikelola secara lembaga. Dan lembaganya resmi. Kenapa harus resmi? Karena ada yang mantau, ada yang ngawasin, ada laporannya. Nah, lembaga-lembaga seperti inilah nanti yang akan membuat sistem pengelolaan zakat itu mampu membantu fakir miskin dan dalam jangka panjang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat. Ini yang paling menarik Bapak Ibu semua saudara, zakat di samping itu ibadah individu, ibadah mahdoh, yang seseorang harus menunaikan kewajibannya, pada saat yang sama dia menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Nah, ini beda dengan sholat. Sholat kita pergi ke masjid berjamaah, ya udah selesai, cuman kita yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau zakat, kewajibannya rukun Islam dibayarin, pada saat kita membayar zakat, kita sedang menciptakan kemampuan daya beli kepada masyarakat. Sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membuat ekonomi semakin lebih baik dalam suatu negara. Jadi ada dimensi sosial. Inilah kehebatan zakat Bapak Ibu semua. Individu, sosial, dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Impact-nya bisa banyak gitu ya. Nah, ini kehebatan dari zakat itu sendiri. Lanjut, next. Kita juga pernah dengar hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Itu bahasa kitanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, dalam menyebarkan kebermanfaatan itu akan lebih. Jadi Bapak Ibu, manfaat itu kalau kita individu saja, ya, itu terbatas manfaatnya. Tapi kalau ada dua individu berkumpul, manfaatnya akan lebih luas. Ada 3 individu bergabung lagi, manfaatnya akan lebih luas lagi. Sekarang bayangkan, ada 126 orang di Zoom ini, ngumpul bareng, tentu manfaat yang ditimbulkannya akan lebih luas dibanding nah, manfaat secara kolektif ini diwujudkan melalui adanya upaya-upaya kolektif juga yang kita sebut sekarang namanya organisasi atau lembaga atau manajemen. Sehingga daya daya dampak dari manfaatnya itu lebih luas dan bisa menjangkau banyak hal. Nah,
Inilah Bapak Ibu definisi dari khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak hanya individunya yang bermanfaat, tetapi bagaimana individu-individu ini ngumpul bersama-sama, berjama'i, amal jama'i, melakukan sesuatu manfaat yang tentunya akan lebih besar. Contoh, kita sekarang lagi mendengar berita Palestina. Ini kalau tidak dikumpulin dulu dananya lewat lembaga amil zakat, kita ngirim transfer langsung ke Palestina contohnya, itu pasti berapalah kemampuan transfer kita. Contoh, kita mampu 2 juta. 2 juta tentunya impact-nya nggak akan terasa begitu tepat kalau itu langsung kita transfer ke Palestina. Tapi pada saat ada 100 orang dengan 2 juta satu orang, maka akan ketemu 200 juta. Kalau ada 1.000 orang akan ketemu 2 miliar, maka 2 miliar ini itu akan terasa manfaatnya oleh apa yang dirasakan teman-teman kita di Palestina. 2 miliar dengan 2 juta pasti akan memiliki impact yang lebih besar. Nah, inilah arti dari khairun nas anfa'uhum linnas dalam berjamaah, dalam kolektif, dalam kebersamaan. Gitu ya. Next. Nah, sekarang teman-teman semua, saudara-saudara semua, ada 7. Ya. Ada 7 alasan kenapa kita harus berzakat atau membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang resmi. Ya, tadi udah kami sampaikan sebelumnya pengantar kenapa kita harus berzakat tadi secara kolektif, secara bersama-sama dikumpulin supaya impact-nya lebih besar. Nah, ini lebih detailnya lagi satu-satu kita coba bahas. Yang pertama adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah dulu Nabi Muhammad itu mengumpulkan zakat itu individu atau kolektif? Ya, itu pertanyaan kita yang pertama, nanti kita jawab. Yang kedua, secara lembaga, maka peluang dana kita itu aman lebih besar, gitu ya. Dan juga peluang dia sesuai dengan ketentuan syariah itu juga lebih besar. Nanti kita sebutkan alasannya kenapa. Yang ketiga, tepat sasaran. Jadi kita berharap nanti zakat itu kalau di lembaga resmi dia akan tepat. Nanti kita jelaskan juga lebih detail. Yang keempat, memberdayakan mustahik. Mustahik ini penerima zakat ya, orang fakir, miskin, ada 8 asnaf. Selanjutnya adalah mengurangi pajak ya bagi yang pengusaha. Yang keenam adalah mudah dan transparan. Nanti kita jelaskan juga. Dan terakhir nih manfaat atau alasan yang kita harus berzakat melalui lembaga resmi adalah syiar, gitu ya, syiar. Nanti kita jelaskan juga kenapa dia dikatakan syiar. Sekarang kita bahas satu-satu dari 7 alasan. Ingat Bapak Ibu nih 7 ya, ganjil ya. Kalau ganjil itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 alasan kenapa kita harus membayar zakat melalui lembaga resmi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Oke, next. Boleh next. Materinya Bapak. Mohon maaf Bapak, sepertinya ada kendala sebentar. Oh ya baik, ditunggu. Oke, ini ya. Bapak Ibu, ini yang pertama, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa Rasul itu zakat dikelola langsung secara kolektif yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Nah, namanya adalah Baitul Mal. Jadi Rasulullah itu dulu, para bapak-bapak ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, Rasulullah itu dulu waktu memimpin di Madinah, itu punya lembaga, yang namanya lembaga ini adalah Baitul Mal. Nah, zakat pada waktu itu, zakat, infak, sedekah, ada beberapa lagi namanya faiz, ya, dan lain-lain, kharaj, ada banyak di situ. Itu dikelola oleh Baitul Mal ini secara kolektif.
Baru nanti Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi di Madinah waktu itu, baru akan mendistribusikannya. Jadi dikumpulin dulu di Baitul Mal, baru disebar. Nah, penggalangan zakat yang dilakukan oleh para amil Baitul Mal itu dulu Rasulullah itu berkeliling ya, menagih zakat kepada umat Islam. Ya sama persis sebenarnya dengan kita nih, ya. Kita maju promosi, kemudian menjemput bola ya. Nah, saat zaman Rasulullah memimpin, zakat fokus untuk pembangunan daerah mualaf serta kaum miskin. Jadi kalau Baitul Malnya Rasulullah itu dulu kan Rasulullah itu kan pemerintahan dengan Islam ya. Islam sebagai sistem pemerintahannya. Maka kalau kita sekarang itu namanya APBN. APBN ya. Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kalau di Indonesia namanya APBN. Nah, kalau di zaman Rasul namanya Baitul Mal. Itulah yang mengelola dana zakat. Nah, kalau APBN kita tuh sumber masuknya sekarang adalah pajak, kalau di zaman Rasul itu dulu itu juga ada pajak namanya kharaj, tapi sedikit. Yang paling banyak masuknya adalah zakat. Jadi APBN-nya Rasul itu ya sumbernya dari zakat dulu. Dari zakat, infak, sedekah. Sedikit cuman yang dari pajak. Kalau sekarang kita namanya pajak ya, kalau Indonesia namanya. Nah, itu dikelola oleh Rasulullah. Lembaga Baitul Mal ini mengelola dana-dana zakat. Kemudian dana zakat itulah yang didistribusikan kepada para mu'alaf, para kaum fakir, dan para kaum miskin, dan asnaf-asnaf yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita membayar zakat secara kolektif dikelola oleh lembaga amil zakat, maka sebenarnya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sudah sesuai dengan bagaimana Rasulullah dulu mengelola dana zakat. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Alasan kita berzakat melalui lembaga amil zakat. Karena dia dicontohkan oleh Rasul dulu pada zaman beliau yang disebut dengan istilah Baitul Mal dulu. Lanjut. Nah, distribusi zakat di zaman Rasul itu setelah Baitul Mal tadi terkumpul dana zakat, maka Rasul mengambil dana dari Baitul Mal itu. Jadi kalau di las, setelah dikumpulkan ke las, nanti las yang mendistribusikan. Nah, cara mendistribusikannya di zaman Rasul ini adalah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini, dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi memang zakat itu prioritas utamanya adalah fakir miskin Bapak Ibu. Jadi kalau ada prioritas maka itu yang diprioritaskan. Nah, beginilah cara Rasul dulu mengelola zakat. Jadi secara kolektif melalui Baitul Mal. Lanjut. Yang kedua, alasan yang kedua adalah, tadi ada 7, ini yang kedua, aman dan sesuai syariah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa aman? Tadi di judul kita itu kan ada istilah resmi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada istilah resmi. Nah, resmi itu bukan berarti sah atau tidaknya secara hukum fikih. Itu tidak ada masalah. Tetapi resmi dalam pengertian hukum positif atau hukum Indonesia itu adalah supaya lembaga ini aman, ada yang mengawasin. Jadi lembaga resmi itu Bapak Ibu syaratnya banyak. Harus ada pengurusnya punya kualifikasi ini, kemudian harus punya ini, harus punya ini, harus punya izin, apa macam gitu ya, harus punya kantor, harus jelas kantornya gitu ya. Itu syarat untuk mendirikan. Nanti setelah berdiri lembaga itu dipantau, dievaluasi oleh Basnas contohnya, oleh MUI, oleh Kementerian Agama. Proses evaluasi. Proses evaluasi itu gunanya adalah memastikan lembaga amil zakat ini sehat. Lembaga amil zakat ini secara fungsi berjalan dengan baik. Manajemennya bagus. Nah, itulah arti dari aman. Jadi Bapak Ibu, lembaga yang resmi, lembaga amil zakat yang resmi, itu peluang amannya lebih tinggi. Karena ada yang mengontrol, ada yang mengatur, ada yang mengawasin. Nah, sehingga dia tetap aman. Yang kedua, di samping aman, belum next,
Masih yang tadi Bapak Ibu. Yang kedua, setelah amat, dia sesuai syariah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita kalau secara individu membayar zakat, belum tentu Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita mengerti tentang 8 asnaf. Belum tentu Pak. Belum tentu kita mengerti tentang hukum-hukum zakat. Kalau zakat itu satu nisabnya berapa? Kalau zakat perdagangan. Kalau zakat profesi ada haulnya atau tidak. Itu nggak tahu kita. Bisa jadi kita nggak tahu. Bisa jadi ada yang tahu juga. Nah, pada saat kita tidak tahu, maka yang bisa menjembatani kita kepada pengetahuan tentang zakat itu adalah pihak-pihak atau lembaga yang memang fokus di situ. Itulah yang lembaga amil zakat. Maka Bapak Ibu, pada saat kita berzakat di lembaga amil zakat, peluang kita untuk sesuai dengan hukum fikih berzakat itu lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena dalam lembaga amil zakat yang formal dan legal, itu biasanya ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nih kayak saya nih, mengawasin Gema Indonesia Sejahtera, mengawasin Lasgis gitu ya. Ini Lasgisnya gimana nih, programnya sesuai dengan asnaf apa tidak, kemudian apa yang kurang. Nah ini selalu kita diskusikan dengan teman-teman pengelola. Nah, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ini untuk mengawasi apakah operasionalnya, kebijakannya, sistem yang dilaksanakan dalam lembaga sesuai dengan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kami di Lasgis atau kita di Lasgis itu punya buku pedoman namanya. Ini kami dari Dewan Pengawas Syariah yang buat sama Pak Suryadi, saya dengan Pak Suryadi kita buat buku pedoman pengelolaan zakat. Mulai dari penerimaan zakat, pendistribusian zakat, sampai dengan menjaga daripada dana zakat itu sendiri. Jadi ada 3. Ini kita buatkan bukunya Pak. Bagaimana cara mengelolanya supaya sesuai syariah. Nah, teman-teman di pengelola itu tinggal melihat panduan. Oh, kalau terjadi kejadian ini panduannya maka seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kesesuaian syariah kalau kita berzakat di lembaga zakat itu peluangnya lebih besar untuk sesuai dengan syariah karena kita punya panduan yang itu turunannya dari Al-Qur'an, hadis sampai kepada fatwa MUI tentang zakat gitu ya. Itu kita rangkum jadikan satu pedoman. Nah, itulah yang menjadi SOP daripada pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera yang sudah kami terbitkan 2 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu. Next. Nah, kemudian di las yang resmi itu juga Bapak Ibu, itu pengelolaan zakat harus sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undang tentang pengelolaan zakat itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi ada pengawasan tadi sudah saya sampaikan, pengawasan tidak hanya dari Dewan Pengawas Syariah, tetapi las itu diawasin oleh banyak tadi ya. Ada Dewan Pengawas Syariah, ada Kementerian Agama, ada Basnas, dan ada Majelis Ulama Indonesia. Nah sebenarnya kami dari DPS ini sebenarnya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasin lembaga amil zakat yang resmi. Yang resmi Pak Ibu. Jadi kalau las itu nggak punya Dewan Pengawas Syariah, itu nggak bisa keluar izinnya Pak. Nggak bisa diresmikan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama kalau nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini pun harus lolos tes. Jadi ada tes kompetensi tentang pengetahuan syariah supaya Dewan Pengawas Syariah itu kompeten, ya, benar-benar memahami hukum-hukum syariah dan cara mengawasinya seperti apa. Nah, selanjutnya, kalau kita menyalurkan dan mengelola sendiri, maka kalau kita nggak punya ilmu, biasanya kita konsultasi dulu gitu ya. Nah, kalau sudah melalui lembaga amil zakat, tentunya sudah ada SOP-nya, sudah ada pedomannya. Dan itu kita di Laskis sudah memiliki pedoman dan SOP
yang detail tentang setiap jenis zakat dan bagaimana mendistribusikannya. Bahkan kita punya kode etik untuk amil. Amil nggak boleh minta uang kepada muzaki gitu ya. Ke mustahik juga minta apa semacam itu, kita ada kode etik di buku pedoman SOP yang sudah Dewan Pengawas Syariah itu keluarkan. Jadi zakat melalui laskis insya Allah aman, sesuai syariah, dan yang penting juga adalah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi laskis ini Bapak Ibu, itu secara hukum positif, izin undang-undang itu sudah memenuhi, karena udah ada izin resmi kita. Selanjutnya, sesuai syariah, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Untuk di laskis ada saya dan Pak satu lagi Pak Suryadi ya, Pak Suryadi sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dan dikelola oleh amil-amil yang profesional. Kemudian zakat kalau melalui lembaga resmi Bapak Ibu itu juga menjaga keikhlasan kita sebenarnya dari muzaki gitu ya. Menjaga muzaki dari niatan-niatan supaya yang dapat merusak nilai pahala zakat. Ya bisa jadi kan kalau kita bertemu langsung dengan mustahik itu kan kesannya kita ada apa ya, ada kemungkinan kita mungkin diganggu secara niat gitu ya, nggak ikhlas atau pengen dihormatin, pengen diperlakukan khusus oleh mustahik gitu ya. Itu biasanya ya setan begitulah ya, selalu dibisikin-bisikin hal-hal seperti itu. Nah kalau lembaga amil zakat itu ada peluang kita tidak bertemu dengan mustahiknya, sehingga kita tidak merasa merasa superior gitu ya dengan mustahik. Nah ini penting ya Bapak Ibu untuk tidak berinteraksi dengan muzaki itu dalam artian supaya niat kita bisa terjaga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjaga niatnya, ya tidak ada masalah juga ya bertemu dengan mustahik, kemudian berinteraksi dengan mereka, ngobrol sama mereka, itu juga tentunya akan lebih bagus. Selanjutnya, next. Oke. Ini yang ketiga Bapak Ibu semua. Yang kedua tadi udah kita bahas. Yang ketiga adalah tepat sasaran. Nah, ini Bapak Ibu. Di lembaga amil zakat itu mendistribusikan zakat Bapak Ibu itu berpedoman kepada Al-Qur'an, pada 8 asnaf ya, sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan itu dipantau dan diawasin Pak. Jadi untuk fakir, untuk miskin, untuk Ibnu Sabil, nah sampai ke 8 asnaf lainnya itu ada proporsinya masing-masing. Ada proporsinya masing-masing. Nah, ini yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat Bapak Ibu, karena aturannya seperti itu, baik aturan Al-Qur'an maupun tadi undang-undang tentang pengelolaan zakat, semuanya harus pembagian zakatnya harus sesuai dengan 8 asnaf itu. 1/8 untuk si fakir, 1/8 untuk si miskin gitu ya. 1/8 untuk fisabilillah, 1/8 untuk Ibnu Sabil. Ketentuan-ketentuan itu Bapak Ibu itu sudah ada di dalam lembaga amil zakat. Nah, kalau kita individu atau kita langsung, itu ada kemungkinan tidak tepat sasaran. Jangan-jangan orang ini bukan Ibnu Sabil, jangan-jangan bukan fisabilillah gitu ya. Nah, kriteria-kriteria mustahik itu detail dibahas di dalam lembaga amil zakat. Jadi ada kriteria-kriteria. Ya ini orangnya kategori fakir, ini orangnya kategori miskin. Sehingga apa? Zakat yang kita kembalikan atau kita amanahkan kepada LAS itu ada peluang lebih tinggi untuk tepat sasaran. Nah, ini yang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua harus sama-sama kita tahu. Tepat sasaran dalam zakat itu sangat penting. Jangan sampai nanti zakat kita yang kita berikan ditunaikan kepada
orang yang tidak berhak menerimanya. Lanjut. Yang nomor 4. Ini nomor 3 ya Pak Ibu ya, tepat. Nah ini tadi yang sudah kami sampaikan. Ada 8 asnaf. Nah, di paragraf yang kedua ini Bapak Ibu, sistem kelembagaan kolektif itu lebih efektif ya untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat. Tadi udah kami singgung di awal. Karena dananya bisa terhimpun dengan lebih besar, Pak. Kalau dananya terhimpun lebih besar, itu bisa punya impact manfaat yang juga lebih besar. Kemudian bisa dikelola secara proporsional. Contoh, kalau saya individu, zakat saya 1 juta, mungkin saya hanya bisa memberikan kepada satu asnaf atau minimal 2 asnaf, yaitu fakir atau miskin. Karena saya individu. Kalau saya mau ngasih ke Ibnu Sabil, uangnya udah nggak ada. Kalau saya mau ngasih ke Fisabilillah, uangnya udah habis. Gitu ya. Sehingga Ibnu Sabil dan Fisabilillah nggak dapat. Gitu ya. Atau Gorimin yang asnaf selanjutnya nggak dapat. Nah, tetapi pada saat uang itu kita kolektifkan di lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat ini mampu mengelola uang itu bisa terdistribusi untuk setiap asnaf. Jadi yang fakir dapat, yang miskin dapat, gitu ya, yang mu'alaf dapat, yang orang-orang berhutang dapat, yang sedang dalam perjalanan juga dapat, yang sedang berjihad di jalan Allah juga dapat. Itu hanya bisa terjadi kalau uangnya terkumpul dengan lebih banyak. Dan itu caranya kita lakukan melalui berzakat di lembaga amil zakat yang resmi. Baru semua asnaf itu bisa kita distribusikan. Nah, kalau individu ada kemungkinan kita hanya bisa memberikan kepada 2 atau 3 asnaf paling banyak. Bisa jadi mungkin hanya 1 asnaf yang kita bisa berikan karena keterbatasan keuangan yang kita punya. Nah, ini Bapak Ibu ya manfaat daripada berzakat di lembaga yang resmi. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah memberdayakan mustahik. Nah, ini manfaat yang selanjutnya. Memberdayakan mustahik. Jadi Bapak Ibu, tadi udah kita sampaikan. Kalau dananya terkumpul lebih banyak, maka kemungkinan programnya berjalan itu bisa continuous. Ya kalau kita individu, programnya pada saat itulah. Duit yang untuk ke depan udah nggak ada lagi. Tapi dengan terkumpulnya duit di lembaga amil zakat, maka program pemberdayaan mustahik ini Bapak Ibu itu bisa berkelanjutan karena duitnya cukup banyak gitu ya. Jadi bukan hanya dikasih habis, tetapi dikasih, diberdayakan, kemudian nanti di upgrade lagi sehingga nanti ada proses dari mustahik itu kita targetkan nanti dia menjadi muzaki. Nah, program pemberdayaan seperti ini itu hanya mungkin atau paling cepat bisa kita wujudkan melalui dana kolektif, yaitu yang ada melalui lembaga amil zakat sebagaimana Rasulullah dulu di Baitul Mal. Jadi dana yang terkumpul kolektif itu kita bisa buat program pemberdayaan yang continuous, yang berkelanjutan, ya. Tapi kalau dananya terbatas, hanya 1 orang, kita akan sulit membuat program yang berkelanjutan atau program yang continuous bagi mustahik, gitu ya. Nah, ini manfaat daripada atau alasan bagi kita untuk berzakat di lembaga amil zakat Bapak Ibu semua supaya ada keberlanjutan program pemberdayaan mustahik karena ada sumber dana yang cukup besar kita untuk membuat program seperti itu. Oke, itu yang alasan selanjutnya. Kemudian next. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia dapat uang secara langsung, bisa jadi uangnya habis gitu ya untuk konsumtif. Nah, kalau disalurkan di lembaga zakat, zakat dikelola itu bisa produktif ya. Jadi bisa dalam bentuk program
bantuan modal bagi usaha mustahik gitu ya, atau penerima zakat. Nah, ini beberapa manfaat tadi yang sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, selanjutnya alasan bagi kita untuk berzakat di lembaga amil zakat, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, yaitu mengurangi pajak. Jadi di negara kita, Bapak Ibu, zakat itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu zakat dikatakan dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, ini ada di pasal 22 dan 23. Aturan dalam pasal tersebut bunyi sebagai berikut. Pasal 22 zakat yang diberikan oleh muzaki pada pasal atau las dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Itu caranya cukup sederhana, Bapak Ibu. Jadi kita bayar bayar zakat di Lasgis, itu minta kwitansinya. Minta kwitansi pembayaran di Lasgis. Lasgis ini Bapak Ibu termasuk salah satu lembaga yang diakui pemerintah untuk mengurangi pajak. Itu ada daftarnya Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera di peraturan Perdirjen Pajak ya. Jadi Lasgis salah satu lembaga yang diakui oleh Dirjen Pajak untuk mengurangi pajaknya. Nah, caranya sederhana. Setiap kita bayar zakat, itu minta kwitansinya ke Lasgis, nanti kwitansi standar Lasgis itu lah yang akan dilaporkan pada saat kita membayar pajak penghasilan ya, atau penghasilan kena pajak ya, biasanya di akhir tahun gitu ya, di awal-awal tahun biasanya tahun sebelum. Nah, ini alasan juga yang bisa kita pakai Bapak Ibu untuk berzakat di lembaga amil zakat resmi. Nah, kalau lembaganya nggak resmi, nggak diakuin oleh pemerintah, nggak bisa, Pak. Atau kita bayar individu juga, itu juga nggak bisa. Jadi yang hanya bisa mengurangi pajak adalah lembaga amil zakat yang sudah diakui pemerintah atau resmi. Lanjut. Nah, ini juga ya Bapak Ibu sudah tadi dijelaskan. Kita lanjut aja. Nah, ini yang selanjutnya. Alasan kita berzakat selanjutnya Bapak Ibu. Mudah dan transparan. Nah, mudah dulu kita bahas Bapak Ibu. Mudah itu kalau kita bayar zakat tanpa ke lembaga resmi, itu kita mungkin kesulitan Pak. Kita butuh data nih. Ini fakir nih siapa sih gitu ya. Ini miskin ini siapa. Ini yang Ibnu Sabil ini siapa. Ada mu'alaf nggak ya di dekat kita ini? Ada ada fisabilillah nggak di kita ini. Nah, itu agak butuh waktu, Pak, kita untuk mencari datanya. Kecuali kalau memang benar-benar tetangga kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya hal-hal seperti itu, maka kita akan butuh waktu mencari datanya. Nah, melalui lembaga amil zakat, itu bisa selesai masalahnya. Karena lembaga amil zakat itu sudah punya database orang-orang yang dikasih zakat. Jadi berdasarkan database itulah distribusi zakat yang diberikan. Nah, itu dari sisi penentuan mustahik. Dari sisi transaksi muamalahnya atau bisnis atau keuangannya, maka sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali platform yang menyediakan fitur-fitur bayar zakat. Jadi bayar zakat lagi nggak harus ngantar gitu ya, harus secara fisik, tapi sudah bisa digital. Nah, ini salah satu kemudahan, Pak, yang bisa kita lakukan kalau zakat itu dibayar secara resmi kepada lembaga amil zakat yang berizin. Nah, sehingga kita bisa dari rumah gitu ya, sambil nonton, sambil berkumpul dengan keluarga, kita bisa bayar zakat. Sambil di kantor, kita bisa bayar zakat lewat handphone. Lewat handphone aja juga bisa gitu ya, lewat website juga bisa. Tidak perlu kita meluangkan waktu keluar mencari mustahik di mana ya, mustahik saya mau ngasih langsung. Nah, ini sebenarnya kemudahan yang didapatkan manfaatnya oleh para muzaki kalau dia berzakat melalui lembaga amil zakat resmi. Yang kedua, di samping dia mudah Bapak Ibu, adalah transparansi. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu.
Di lembaga-lembaga resmi ini menyiapkan fitur biasanya dalam aplikasi mereka atau dalam website mereka menyiapkan fitur laporan keuangan, laporan aktivitas 1 bulan, laporan mingguan. Bapak Ibu bisa akses dana saya dipakai untuk apa, dana saya digunakan untuk apa, dana saya dipakai oleh mustahik yang mana, atau mustahik seperti apa, gitu ya. Nah, transparansi ini itu dibuktikan ya dengan standar-standar keuangan sekarang melalui kantor akuntan publik, gitu ya. Kemudian laporan keuangan yang sudah terstandar secara akuntansi. Ini bagian dari transparansi manajemen modern sekarang. Nah, Lasgis itu sudah secara beberapa tahun ini, 5 atau 3 tahun ya, saya tidak tahu persis, ini sudah mendapatkan opini WTP ya dari kantor akuntan publik terkait dengan pengelolaan keuangan di Lasgis ya, pengelolaan keuangan. Nah, indikator ini atau kegiatan daripada laporan keuangan yang disampaikan melalui website kepada donatur itu bagian dari bentuk transparansi daripada lembaga amil zakat yang kita bayar zakat ke mereka. Jadi Bapak Ibu kita bisa lebih tahu ya dana kita dipakai untuk. Nah, ini salah satu manfaat daripada berzakat di lembaga amil zakat resmi, yaitu mudah dan transparan. Oke, selanjutnya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah syiar. Nah, syiar ini penting, Pak. Jadi kalau kita berzakat individu saja, Pak, itu orang nggak tahu, Pak. Orang nggak tahu kita ini bayar zakat apa enggak gitu. Terus jangan-jangan kita ngasih upah kerjaan gitu ya ke mereka. Tapi pada saat itu dikolektifkan ya, kemudian dipromosikan, dikasih tahu lewat media-media sosial, maka pada saat yang sama Pak, itu sebenarnya kita sedang berdakwah. Kita sedang mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Ini dalam Islam namanya syiar. Kita ngumpulin dana untuk Palestina, Pak. Itu bukan hanya sekedar ngumpulin dana. Tapi sebenarnya kita sedang mensyiarkan orang lain. Mohon maaf, kita sedang mensyiarkan supaya orang lain mau melakukan hal yang sama. Jadi pada saat kita berzakat melalui lembaga amil zakat ini kan syiarnya nampak, Pak. Laporannya dipublish di website, di medsos-medsos mereka promosi. Ini bagian dari syiar. Nah, itu nggak bisa kita lakukan kalau kita individu. Kalau kita bayar zakatnya sendiri-sendiri. Itu nggak bisa kita lakukan, Pak. Nggak mungkin kita membranding zakat kita sendiri. Nah, membranding itu ya itulah tugas lembaga amil zakat, sehingga di samping membranding, dia juga mensyiarkan rukun Islam tentang zakat. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, sehingga dengan syiar itu mampu menggugah orang yang belum bayar zakat untuk ikut membayar zakat. Mampu menggugah hati orang yang belum berzakat, akhirnya dia membayar zakat. Nah, syiar ini bagian dari dakwah kita untuk orang-orang yang belum menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat. Dan syiar ini hanya bisa kita lakukan secara optimal kalau itu dilakukan secara kolektif di lembaga amil zakat. Karena kalau kita individu tuh agak sulit tuh melakukan syiar gitu ya. Ini yang ketujuh terakhir. Itu Bapak Ibu 7 alasan ya. Kenapa? Mungkin bisa balik ke slide awal tadi Pak, yang 7 tadi. Yang di awal sekali. Ya, ini nomor 4 boleh. Nah, inilah Bapak Ibu ya, alasan kenapa kita harus membayar zakat melalui lembaga resmi. Ya, saya ulang sekali lagi. Pertama, sesuai dengan sunnah Rasul, karena Rasul dulu punya Baitul Mal. Yang kedua, aman dan sesuai syariah. Aman karena itu diawasin pemerintah. Sesuai syariah karena ada Dewan Pengawas Syariahnya.
tepat sasaran karena lembaga amil zakat punya SOP dan punya database siapa yang 8 asnaf itu. Memberdayakan mustahik. Ini yang keempat, memberdayakan mustahik. Memberdayakan mustahik itu bisa dilakukan oleh LAS karena dia punya modal cukup besar. Sehingga ada program continuous, program berkelanjutan yang bisa dilakukan dan zakatnya bisa produktif. Dan ini sulit dilakukan kalau individu karena duitnya sedikit sehingga nggak berkelanjutan. Selanjutnya yang kelima adalah mengurangi pajak, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan di lembaga amil zakat resmi. Kalau nggak resmi dan individu nggak bisa pengurangan pajak. Yang keenam adalah mudah dan transparan. Sekarang pelaksanaan menunaikan zakat bisa lewat aplikasi mobile maupun website di desktop kita ataupun di laptop kita. Dan terakhir adalah manfaatnya kita mensyiarkan rukun Islam tentang zakat ini melalui media-media sosial, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaporkan oleh lembaga amil zakat, sehingga memang syiar itu mengajak orang lain yang belum terketuk pintu hatinya membayar zakat untuk berzakat nantinya. Nah, inilah 7 Bapak Ibu semua alasan kenapa kita harus berzakat melalui lembaga resmi di Indonesia. Itu saja mungkin sebagai materi ya Bapak Ibu semua, saudara semua. Jika ada diskusi, nah ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deki. Alhamdulillah penyampaiannya sangat lugas ya. Baik, untuk Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau bisa langsung disampaikan kepada Pak Deki. Untuk absensinya nanti akan di-share ya. Oke, Pak Deki, ini sudah ada pertanyaan, apa mau langsung dijawab sekarang? Bapak mohon maaf, masih di mute suaranya. Ya boleh, silakan Mbak Ovi. Terserah mau seperti apa. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Hendra Budiman. Prof, apakah niat atau lafaz zakat individu atau konvensional sama dengan pembayaran zakat melalui aplikasi? Langsung dijawab ya? Ya, silakan Pak. Ya, siap. Pak Hendra, niat itu sama. Jadi mau individu, mau aplikasi, mau digital, itu niatnya sama, yaitu menunaikan kewajiban zakat. Jadi tidak ada perbedaan lafaz. Niat itu boleh lafaz, boleh tidak Bapak Ibu. Jadi silahkan saja kalau niat hatinya nggak dilafazkan juga boleh, mau dilafazkan juga silahkan. Mau dilafazkan dengan bahasa Indonesia juga boleh. Mau diniatkan saja juga boleh. Dan niat utama dari bayar zakat itu adalah menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban dari harta yang kita miliki. Nah, adapun dampak sosial itu hanya hanya turunannya saja, ya, bukan niat utamanya. Niat utamanya adalah ini kewajiban kita kepada Allah itu niat pertama. Ya, karena memang zakat adalah rukun Islam. Jadi itu kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah. Adapun nanti manfaat yang didapatkan oleh fakir miskin itu hanyalah dampak daripada penunaian kewajiban kita kepada Allah. Allah, ya. Itu niat utama kita Bapak Ibu. Mungkin itu ya, Oke ya. Oke, Ustaz. Maaf Pak Budiman. Baik, semoga menjawab ya Bapak Hendra Budiman. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sofia. Bapak bayar zakat di lembaga zakat yang dapat mengurangi PKP itu zakat apa ya? Zakat mal atau zakat fitrah? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ovi. Yang bisa mengurangi PKP itu adalah zakat mal. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Sofia ya. Ya, Iya. bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Itu ya, Mbak Ovi ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Jasinda Takia. Saya izin bertanya, saya terkadang diberi zakat. Apakah saya harus tetap membayar zakat kepada orang yang lebih membutuhkan? Baik, kalau Bapak Ibu menerima zakat, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Berzakat itu kewajibannya bagi orang yang sudah secara keuangan lebih baik, Pak. Jadi ada ketentuannya. Pertama, nisab. Nisab itu jumlah minimal harta yang kita punya. Biasanya kalau 1 tahun itu ukurannya 85 gram emas, Pak. Anggaplah 1 gram itu sekarang 1 juta gitu ya. Kalau setahun, kalau 85 berarti 85 juta. Itu setahun, Pak. Nah, setahun itu bersih ya, bersih. Bukan pendapatan, tapi pendapatan yang sudah dikurangin biaya, yang sudah dikurangin hutang. Nah, kalau masih bersisa 85 gram emas, setelah dikurangi biaya hidup, biaya apa lagi tuh ya, biaya-biaya kebutuhan dasar kita, dan utang-utang kita udah diguyur, dibayarin gitu ya, masih bersisa harta kita 85 gram emas, maka itu baru bayar zakat. Jadi kalau kita penerima zakat, berarti kita tidak ada kewajiban zakat. Ya, gitu ya, Bu Jacinda. Cuman kalau mau beribadah secara harta, jadi kan zakat ini kan ibadah harta, Bu ya. Tidak harus zakat. Bapak Ibu yang memang tidak wajib zakat, boleh beramal ibadah dengan harta melalui infak, melalui sedekah. Nah, jadi tidak harus zakat semuanya. Bisa infak, bisa sedekah. Kalau zakat, ketentuannya detail, Pak, khusus. Ya. Itu ya, Bu Jasinda. Jadi, kalau kita nerima zakat, berarti kita nggak wajib zakat. Tapi kita kan pengen ibadah juga, gitu ya. Boleh berinfak atau sedekah. Semampu kita. Ya. Oke, ya, Bu Jasinda ya. Ya, Kak. Berarti kalau misalkan kita menerima zakat, berarti kita termasuk ke 8 asnaf itu ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Siti Azila. Assalamualaikum, Prof. Perkenalkan, saya Siti Azila yang saat ini sedang kuliah dengan jurusan Hukum Islam. Izin bertanya, Prof, terkait dengan zakat investasi. Apakah zakat investasi sudah ada di Indonesia itu sendiri, Prof? Dan jika iya, bagaimana mekanismenya, Prof? Dan menurut pandangan Prof, bagaimana terkait dengan zakat investasi tersebut? Terima kasih. Silakan, Bapak. Baik, makasih Bu Siti Azila, Mbak Siti Azila ya. Pertama, saya belum profesor, diaminkan dulu aja ya, amin. Mudah-mudahan. Yang kedua, zakat investasi di Indonesia sudah ada, Mbak Siti. Sudah ada fatwa MUI tentang zakat investasi. Saya lupa nomor berapa, tapi itu sudah ada. Nah, apakah zakat investasi sudah ada? Dan jika iya, bagaimana mekanismenya? Nah, begini. Zakat investasi itu di fatwa MUI itu dijelaskan. Lembaga amil zakat boleh menginvestasikan dana zakat dengan catatan. Jadi ada syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah semua orang yang berhak mendapatkan zakat di lingkungan lembaga amil zakat itu, seperti fakir, miskin, itu udah selesai kebutuhan dasarnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti masih banyak orang lapar di sekitar las itu, tapi duitnya dipakai untuk investasi, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi asnaf yang 8 orang tadi itu sudah selesai. Artinya udah makmur tuh di daerah sekitaran las itu, gitu ya. Udah asnafnya udah aman lah gitu ya. Nah, pada saat asnafnya ini sudah aman, ternyata masih ada uang nih, uang zakatnya banyak gitu ya. Asnafnya udah semua dikasih program, udah dikasih pokoknya kebutuhan dasar asnafnya udah terpenuhin semua. Maka kata MUI, dana yang berlebih itu boleh diinvestasikan. Boleh diinvestasikan. Nah, investasi ini pun punya kriteria lagi. Pertama, harus diinvestasikan untuk investasi yang tidak berisiko tinggi. Jadi jangan-jangan nanti investasi hilang duitnya gitu ya. Jadi bukan diinvestasikan kepada investasi yang berisiko tinggi gitu ya. Jadi dijamin uangnya aman atau balik lagi.
Yang kedua, nggak boleh diinvestasikan untuk kegiatan yang haram. Untuk pabrik bir contohnya, atau pabrik apa, babi contohnya nggak boleh. Jadi dananya harus diinvestasikan untuk yang halal-halal. Nah, yang ketiga, investasinya nggak boleh jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang nggak balik-balik duitnya, contohnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi harus dalam rentang waktu zakat itu, contohnya setahun. Kan zakat boleh didispensasi waktunya dalam satu rentang 1 tahun. Nah, jadi investasi jangka pendek. Nggak boleh investasi jangka panjang. Kalau jangka panjang nanti manfaat zakatnya hilang. Gitu ya. Manfaat zakatnya hilang. Jadi itu beberapa kriteria tentang zakat investasi ya, Mbak Siti Azila. Jadi boleh, di Indonesia sudah ada, fatwanya udah ada, tapi dengan mekanisme seperti yang saya ceritakan. Itu ya Mbak Siti Azila ya. Baik, satu lagi pertanyaan untuk sesi pertama dari Kak Dendi Gasantara. Apakah ada sanksi jika lembaga zakat yang tidak resmi beroperasi? Bagaimana lembaga tidak resmi ini sehubungan dengan undang-undang perbankan, sehubungan larangan penghimpunan dana dari masyarakat? Betul, Pak Dendi. Jadi untuk menghimpun dana dari masyarakat itu ada undang-undang penghimpunan dana dari masyarakat. Selama kriteria-kriteria dalam undang-undang itu tidak terpenuhi, maka terjadilah itu yang namanya perhimpunan dana kepada masyarakat secara ilegal. Pertanyaannya, apakah ada sanksi jika lembaga zakat yang tidak resmi beroperasi? Jawabannya ada pasti, Pak. Ya, ada. Tergantung nanti resmi itu kan begini saja sebenarnya. Gini Pak, resmi itu kan tercatat di pemerintah, itu definisi resmi. Sama mohon maaf saya kasih contoh, dalam Islam ada namanya nikah siri Pak. Nikah siri itu definisinya dalam fikih boleh, tapi tidak resmi. Kenapa? Karena nggak dicatatkan ke negara. Nah, lembaga-lembaga zakat Pak, atau ziswaf, pengelola dana masyarakat, ini ada dua juga kategorinya. Ada yang resmi, ada yang tidak. Yang tidak resmi itu banyak. Masjid contohnya Pak, itu ngumpulin infak sedekah, zakat. Nggak resmi, nggak tercatat di pemerintah izin lasnya. Nah, yang resmi itu ada juga ya, seperti lasgi salah satunya. Pertanyaannya, apakah ada sanksi untuk yang nggak resmi? Yang nggak resmi sebenarnya sanksinya itu nanti kalau dananya Pak, itu masuk kepada unsur penggelapan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi dananya diambil oleh pengurus contohnya. Dananya dipakai untuk yang bukan tujuan sebenarnya. Nah, dalam arti seperti itu, maka dia bisa dikenakan sanksi. Ya, dia bisa dikenakan sanksi pidana. Pak. Kalau penggunaan dana perhimpunan dari masyarakat itu digunakan tanpa pertanggungjawaban yang Enggak, gue kira tuh itu ya Pak Dendi ya. Ini Bang, Oktober ternyata September. Oke, mungkin itu Mbak Opi. Baik, Bapak, sehubungan dengan pertanyaan mengenai implementasi dana zakat, izin share video dari Laskis mengenai implementasi dana zakat di Laskis sendiri ya Bapak? Silahkan Mbak Opi. Baik Bapak, terima kasih.
Kau sebagai sandera, bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur, amanah, tekan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur, amanah, tekan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Udah, Pak, udah. Baik, Bapak Deki, ini sesi pertanyaan kedua langsung dimulai. Boleh, siap. Ini pertanyaan dari Kak Daniel. Prof, saya mau nanya, untuk menagih zakat perusahaan yang ada, apakah ada undang-undangnya dari negara? Iya, baik. Terima kasih. Undang-undang zakat ada, Pak Daniel, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Di situ ada zakat tentang perusahaan dan zakat tentang individu di undang-undang itu. Nah, cuman undang-undang ini tidak mewajibkan, ya. Sifat zakat di negara kita sifatnya belum wajib sebagaimana pajak. Masih sifatnya himbauan gitulah ya. Levelnya di bawah wajib, sedikit sunnah lah. Jadi undang-undangnya ada nomor 23 tahun 2011. Cuman undang-undang itu tidak mewajibkan seperti perusahaan membayar pajak yang ada dalam laporan keuangannya gitu ya. Kalau enggak dicari-cari, gitu. Enggak bayar jadi bahkan bisa jadi pidana gitu ya. Nah, kalau zakat belum sampai segitu. Jadi levelnya di bawah wajib sunnah. Itu ya, Mbak Ovi ya. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ipan Maulana. Izin bertanya, Pak. Bila suami dan istri sama-sama bekerja, apakah suami saja yang berkewajiban membayar zakat profesi atau dua-duanya? Baik, terima kasih Pak Ipan Maulana. Pak Ipan, kewajiban zakat itu bukan kewajiban kolektif, tapi kewajiban individu, Pak. Sama kayak sholat. Sholat nggak bisa diwakilin oleh suami gitu ya. Istrinya udah nggak sholat lagi, nggak bisa. Zakat itu kewajiban individu, Pak. Jadi suami kalau punya pendapatan, Pak, wajib bayar zakat kalau dia sudah sampai nisab atau haulnya. Ya kalau profesi nggak pakai haul, nisabnya saja. Suami istri juga begitu. Kalau punya penghasilan, maka dia juga harus bayar zakat. Jadi zakat adalah ibadah individu, Pak. Bukan ibadah berjamaah atau bukan fardu kifayah tapi fardu ain, wajib bagi individunya, sama kayak sholat. Jadi suami istri, Bapak Ipan dan Ibu Ipan nih harus bayar zakat dua-duanya andaikan sudah memenuhi kriteria yang wajib. Itu ya Bu Ovi ya. Baik, Bapak. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi kedua dari Kak Rafika Fauzia. Izin bertanya, bagaimana penentuan pembagian mustahik? Apakah ada skala prioritas? Baik. Mbak Rafikoh ya Rafika Fauzia. Mbak Rafika Fauzia, pembagian mustahik itu 1/8. Semuanya sama. Jadi fakir 1/8, miskin 1/8, sampai ke terakhir nanti fisabilillah ya, 1/8 juga. Nah, atau ibu sabil tuh 1/8. Semuanya 1/8 tuh proporsinya sama. Nah, bagaimana kalau tidak ada contohnya kelompok asnaf gorimin contohnya, nggak ada, artinya jatah 1/8-nya hilang dong, gitu ya. Nah, kemana jatah 1/8 ini perginya? Apakah dikasih ke fisabilillah? Apakah dikasih ke ibnu sabil? Apakah dikasih ke ke fakir atau miskin? Nah, sebagian ulama itu berpendapat skala prioritas dalam zakat itu adalah 2, fakir dan miskin. Jadi tetap ada skala prioritas walaupun pembagiannya rata 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Cuman pada saat tidak ada yang terpenuhi, maka skala prioritasnya adalah fakir dan miskin. Jadi itu jawabannya, Mbak Rafika dan Fauzia ya, skala prioritas. Bapak, alhamdulillah ini antusiasme untuk bertanya
masih banyak, jadi ada 3 pertanyaan lagi. Siap, Mbak Opi. Ya, Pak. Mudah-mudahan bisa dibantu jawabnya. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Binuka. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa zakat penghasilan termasuk zakat mal? Baik, Mbak Sri Binuka, zakat dalam Islam itu ada 2 kategorinya. Satu zakat fitrah jiwa kita, satu lagi zakat mal. Zakat profesi atau zakat penghasilan itu termasuk pada kategori zakat mal. Jadi betul jawabannya. Nah, kalau zakat yang selain mal namanya zakat fitrah, yaitu jiwa kita nih. Ini yang perlu dizakatin juga, gitu ya. Yaitu yang kita keluarkan hanya di bulan Ramadan. Nah, selain itu adalah zakat mal. Zakat mal di dalamnya ada zakat penghasilan. Itu Mbak Opi ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Adib Masyhuri. Izin bertanya, bagaimana cara membayar zakat saham yang dibenarkan oleh syariat Islam? Baik, Pak Adib Masyuri, zakat saham ini sudah ada fatwa MUI-nya. Ketentuan tentang pembayaran zakat saham ada di dalam fatwa itu. Nah, biasanya zakat saham ini Pak Adib Masyuri, zakat itu kan tidak dikenakan kepada lembaga. Jadi ibarat perusahaan, Pak, perusahaan itu nggak kena zakat, ya. Yang syariat zakat itu kepada individu muslimnya, pada orangnya, gitu ya, sebagai muslim. Nah, setiap orang wajib kalau memenuhi kriteria wajib zakat. Saham, kalau dia dibayarkan oleh perusahaan, contohnya perusahaan ini perusahaan A, terus dia ngeluarin zakat tuh perusahaannya, maka zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebenarnya itu adalah kategori zakat saham pemilik perusahaan, gitu ya. Jadi si pemilik saham di perusahaan itu tidak perlu lagi mengeluarkan zakat karena zakatnya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Itu definisi zakat saham. Nah, yang pertama. Definisi zakat saham yang kedua, jadi bisa dipakai dengan skema seperti itu. Jadi kalau Bapak punya perusahaan, terus Bapak pemegang saham di situ, mungkin 50% atau mungkin juga 100%, perusahaan Bapak bayar zakat, yang bayar zakat itu bukan perusahaannya. Yang bayar zakat itu adalah pemegang saham daripada perusahaannya. Karena perusahaan nggak kena zakat, Pak. Yang wajib zakat itu individu, orang yang wajib zakat, bukan perusahaan. Jadi perusahaan membayar zakat itu sebenarnya dia membayar zakat pemegang saham. Nah, yang kedua, zakat saham adalah kalau saham itu dapat dividen, gitu ya, dapat dividen. Jadi bukan saham yang di perusahaan, tapi saham yang di bursa efek contohnya ya, saham yang di trading di bursa efek, trading sesuai syariah pastinya ya. Nah, trading sesuai syariah. Nah, kalau itu di trading, Pak, maka dia terkategori nanti kepada zakat perdagangan, ya, kepada zakat perdagangan. Maka kriteria perdagangan nanti akan dikenakan kepada saham itu, mulai dari capital gain-nya sampai kepada nanti dividennya. Ya, seperti itu mungkin Mbak Ovi. Jadi tergantung saham yang dimaksud saham yang mana ya Pak Adib ya. Bisa saham perusahaan, bisa saham yang memang kita dapat yang ada di bursa efek ya, yang kita dapat capital gain dari situ dan kita juga dapat dividen dari situ. Nah, ini berlaku nanti zakat penghasilan ataupun zakat perdagangan. Tergantung kita seperti apa melihat zakat. Melihat sahamnya, mohon maaf. Mungkin bisa membantu menjawabnya ya Pak Adib. Lanjut mungkin Mbak Opi. Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Diljayanti. Assalamualaikum Ustadz. Berapa sepertian harta yang dimiliki jika harus zakat mal dan apa zakat mal itu wajib? Bagaimana hukumnya jika tidak menjalankan zakat mal? Ya, oke. Zakat mal wajib, Bu Diljayanti. Zakat itu hukumnya wajib. Setelah sholat posisinya, gitu ya. Wajib. Nah, pertanyaannya kapan dia menjadi wajib, gitu ya. Sama kayak perempuan, Pak. Perempuan tuh wajib sholat. Tapi pada saat dia menstruasi, dia nggak wajib sholat, gitu ya. Nah, zakat juga begitu. Zakat itu hukum dasarnya wajib.
semuanya. Kapan dia nggak menjadi wajib? Kalau nggak memenuhi kriterianya. Contoh, jumlahnya nggak melebihi batas minimal. Tadi sudah kami sampaikan di awal, batas minimal tergantung jenis zakatnya, Pak. Tapi yang banyak dipakai dalam jenis zakat itu adalah ukuran emas, ya, ukuran emas. Zakat minimal itu adalah ukurannya 85 gram emas, Bu Dil Jayanti. Kalau zakat profesi, contohnya zakat pendapatan, itu 85 gram emas. Tadi sudah saya kasih contoh, berarti sekitar 85 juta setahun. 85 juta ini pun duit bersih, bukan duit kotor, Pak. Duit bersih setelah dikurangin biaya, setelah dikurangin utang. Biaya hidup, biaya anak, biaya uang makan kita lah ya, dikurangin dengan hutang, yang kalau kita memang ada hutang, bersisa tuh 85 juta bersih, nah itu yang dizakatin. Jadi ukuran sederhananya begitu, 85 juta. Nah, selanjutnya, hukum jika tidak menjalankan zakat mal. Berdosa, Bu, dosa besar. Jadi salah satu orang yang punya kemampuan bayar zakat, punya kewajiban bayar, cuman dia nggak bayar, itu hukumnya berdosa. Karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Di zaman Rasul dulu, Ibu Dil Jayanti, orang yang nggak bayar zakat ini itu dipaksa, diambil hartanya. Di zaman di pemerintahan Islam tapi itu ya. Itu pemerintah boleh ngambil hartanya secara paksa. Zakat. Bahkan di zaman Abu Bakar tuh diperangin. Orang yang nggak mau bayar zakat tuh diperangin, Bu. Dikejar lah ya supaya mau membayar zakat, karena itu kewajiban yang kalau kita tahu itu sebenarnya bukan hak kita, Pak. 2,5% itu bukan hak kita, itu hak orang lain sebenarnya. Nah, tadi saya lupa nyampe 85 juta itu bukan 85 jutanya yang dibayarkan zakat, tapi 2,5%-nya dari 85 juta gitu ya, sekitar berapa ya, 2,5 jutaan lah, tinggal dikali aja lah 2,5%-nya berapa, 2 juta ya. Nah, 2,5% dari 85 juta itu minimal ya, Bu Dil Jayanti. Jadi seberapa sekian harta, tadi jawabannya adalah ukurannya 85 gram emas. Kemudian apakah zakat mal itu wajib? Hukumnya wajib, Bu, karena itu rukun Islam. Yang ketiga adalah bagaimana dengan zakat fitrah? Sama, Bu, yang namanya zakat tadi kan ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, sama hukumnya dua-duanya. Dan yang ketiga adalah hukumnya berdosa, karena di zaman Nabi dulu orang yang bayar zakat itu diperangi. Itu ya, Bu Dil Jayanti, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah ditutup ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah mungkin nanti di sesi webinar selanjutnya akan dibahas atau mungkin nanti akan dijadikan tema untuk webinar selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Deki. Alhamdulillah materi yang disampaikan sangat lugas mengenai pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Untuk teman-teman juga, untuk Ibu Bapak, lagi sebagai lembaga amil zakat resmi juga menerima pembayar zakat untuk zakat fitrah, untuk zakat malnya juga. Jadi teman-teman di sini bisa membayar zakat penghasilan dan zakat fitrahnya melalui Laskis. Untuk selanjutnya, sebelum sesi webinar ditutup, kita foto bersama dulu. Untuk Bapak Ibu, silahkan untuk dinyalakan kameranya ya. Baik, untuk Bapak Ibu silahkan dinyalakan kameranya. Nanti boleh di screenshot di handphone masing-masing ya, untuk menjadi syarat dikirimnya link sertifikat ya. Silakan Bapak Ibu yang belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan terlebih dahulu.
Baik, saya ikuti ya Baba. Di foto dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk sertifikat nanti akan dikirim maksimal 3 hari kerja dari hari ini. Sebelum ditutup, ini ada pantun untuk narasumber kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman boleh dibantu untuk bilang cakep ya. Pantunnya, kampung halamanku di Pulau Selayar, di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Bapak Deki Anwar, semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Amin. Baik teman-teman dan rekan-rekan semua, alhamdulillah sesi webinar kali ini telah selesai. Mari kita tutup sesi webinar malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Diki Anwar dan hadirin yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Bapak Ibu ya. Mohon maaf Terima kalau kasih ada banyak salah. Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Semoga lain kesempatan kembali. Izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama dibagi 8. Kenapa? Nah, cuma ini yang brandnya ini bawaan Twitter ini dibagi dulu deh, itu sekarang gitu cuma terus pindahin lagi ke D-nya di satu lagi kan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Izin Adis tutup ya. Baik, terima kasih Adis.